Di musim pendakian terakhir tahun lalu itu, 6 orang memutuskan naik ke Gunung Arjuna. Mereka berangkat seperti rombongan pendaki biasa. Tidak ada yang menyadari perjalanan itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Menjelang sore, mereka tiba di base camp terakhir. Suasana gunung masih ramai. Beberapa pendaki baru turun, sebagian lagi bersiap naik sebelum malam. Di pos registrasi, nama mereka mulai dicatat satu persatu. Semua terlihat normal, sampai seorang porter tua menghampiri mereka. Pria itu terlihat gelisah, tatapannya terus mengarah ke jalur pendakian di belakang base camp. Lalu ia berkata pelan, "Kalau nanti ada yang memanggil di hutan, jangan pernah menoleh." Tidak ada yang benar-benar menganggap serius ucapan itu. Mereka malah tertawa. Sebelum naik, mereka sempat berfoto bersama. 6 orang, tidak lebih. Pendakian dimulai menjelang maghrib. Cuaca mulai berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalur mulai terasa dingin dan lembab. Langkah kaki mereka terdengar berat. Semakin tinggi, suasana hutan mulai terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara napas dan carrier yang bergesekan. Salah satu dari mereka mulai merasa ada yang aneh, seperti ada langkah lain mengikuti dari belakang. Tapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di area camping pertama. Malam mulai turun, kabut semakin tebal, dan suhu berubah jauh lebih dingin. Namun saat itulah sesuatu mulai mengikuti mereka. Malam pertama berjalan cukup normal. Mereka mulai memasang tenda, kabut semakin tebal, dan mereka mencoba menikmati malam. Tidak ada yang membahas kejadian aneh tadi, sampai seseorang menyadari sesuatu. Jumlah gelas bertambah 1. Tidak ada yang merasa membawanya. Lalu terdengar langkah kaki. Seseorang berjalan di luar tenda. Mereka mencoba melihat keluar, namun tidak ada siapa-siapa, hanya kabut. Dan suara perempuan tertawa dari arah hutan. Tidak ada yang berani keluar lagi. Malam itu terasa sangat panjang, dan sesuatu terus mengawasi mereka. Satu persatu lampu mulai padam. Tidak ada yang menyadari mereka tidak lagi sendirian. Sejak malam itu semuanya berubah. Barang mulai berpindah sendiri. Tidak ada yang mengaku memindahkannya. Foto grup mulai terlihat aneh. Ada sosok lain di belakang mereka. Tapi saat dicek langsung, tidak ada siapapun. Salah satu anggota mulai diam. Tatapannya kosong. Bisikan terdengar setiap malam. Tenda terus bergetar. Kamera mulai merekam hal aneh. Bayangan muncul di kabut. Mereka mulai saling curiga. Langkah kaki mengitari campsite. Kabut masuk ke dalam tenda. Tidak ada yang bisa tidur. Peta jalur tidak lagi sama. Kompas berputar tanpa arah. Mereka mulai tersesat. Dan sesuatu semakin dekat. Malam kedua menjadi awal teror sebenarnya. Satu anggota tiba-tiba menghilang. Mereka mulai mencarinya, namun hanya menemukan carrier. Jejak kaki menuju hutan. Di antara kabut ada seorang perempuan. Wajahnya pucat dan matanya hitam. Tidak ada yang berani mendekat. Kamera mulai glitch. Jeritan terdengar dari kejauhan. Jalur terasa berubah. Kabut menjadi sangat tebal. Pohon terlihat bergerak. Mereka mulai panik. Satu demi satu kehilangan arah. Headlamp mulai mati. Sosok itu semakin dekat. Tangan muncul dari balik kabut. Pendaki kedua ikut menghilang. Dan hutan menjadi sunyi total. Pagi tiba dan mereka memutuskan turun. Tidak ada yang ingin melanjutkan pendakian. Kabut belum juga hilang. Penjaga pos terlihat bingung. Menurut data registrasi, rombongan mereka berjumlah 7 orang, bukan 6. Mereka mencoba memeriksa foto pertama, dan semuanya terdiam. Ada pria asing berdiri di tengah foto. Tidak ada yang mengenalnya. Namun wajah itu muncul di setiap foto. Kamera mendadak rusak. Headlamp mati bersamaan. Jalur gunung kembali sunyi.
Porter tua hanya diam menatap. Kabut perlahan menutupi jalur. Foto terakhir mulai terbakar, lalu terdengar langkah kaki lagi. Dan sesuatu masih mengikuti mereka.